Jauh di masa lampau, ada seorang Brahmana yang bernama Siddhimantra. Ia sangat terkenal karena tekun beribadah dan sakti. Karena itu, Batara Guru memberikan kekayaan yang melimpah. Siddhimantra memiliki anak bernama Manik Angkaran. Anak tersebut memiliki sifat yang bertolak belakang, suka bermain judi sabung ayam. Karena kegemarannya berjudi inilah, Manik Angkaran berhutang ke sana ke sini. Untuk membayar semua hutang itu, ia pun mengambil harta milik orang tuanya. Begitu terus hingga semua harta milik orang tuanya pun habis. Suatu hari, Siddhimantra mengambil uang di gudang. Betapa terkejutnya ia, kotak berharganya sudah kosong. Kemudian ia memperingatkan Manik agar tidak berjudi lagi. Manik memohon kepada ayahnya untuk melunasi hutangnya yang banyak. Siddhimantra bertapa, memohon petunjuk dari Batara Guru. Dia mendapat petunjuk agar pergi ke Gunung Agung untuk menemukan harta yang dijaga oleh naga Besuki. Untuk memanggilnya, Batara Guru memberikan sebuah genta. Setelah perjalanan panjang, ia sampai di kawah Gunung Agung. Siddhimantra meminta sedikit harta dari naga Besuki. Sang naga memberikan hartanya dengan syarat agar anaknya menggunakannya secara bijak. Tapi janji tinggallah janji. Manik Angkaran malah berjudi dan berjudi menggunakan harta pemberian ayahnya. Ayahnya pun tidak mau membantunya lagi. Saat Manik kebingungan, seorang warga memberitahunya untuk pergi ke Gunung Agung dan bertemu naga Besuki. Kabarnya naga Besuki dapat memberikan harta sesuai permintaan kita. Manik pun bergegas pergi dengan membawa genta dari rumahnya. Walaupun jalan yang dilewati menyeramkan, Manik pun bergegas pergi dengan membawa genta dari rumahnya. Walaupun jalan yang dia lewati menyeramkan, tapi ia tidak menyerah. Sesampainya di lokasi, Manik berbohong kepada naga Besuki. Ia berkata diutus ayahnya untuk meminta lagi sedikit harta. Karena kasihan naga Besuki tetap memberikannya. Manik pun tertarik dengan permata besar yang ada pada ekor naga. Manik segera menebas ekor naga Besuki dan lari menjauh dari kawah. Sang naga marah, lalu mengeluarkan api dan membakar seluruh tubuh Manik Angkaran. Siddhimantra merasa ada yang tidak beres. Kemudian ia mencari anaknya ke Gunung Agung. Benar saja, di tengah jalan ia melihat anaknya tergeletak dan tidak bergerak. Di sampingnya tergeletak potongan ekor sang naga. Siddhimantra menemui naga Besuki untuk menghidupkan kembali anaknya. Sang naga meminta Siddhimantra mengembalikan ekornya dahulu. Naga Besuki memenuhi janjinya dan Manik Angkaran hidup kembali. Siddhimantra pun kemudian membuat garis dengan tongkatnya. Dari dalam tanah keluar air yang melimpah dan memisahkan Siddhimantra dengan Manik Angkaran. Siddhimantra membelah daratan menjadi dua, yaitu Pulau Jawa dan Pulau Bali. Orang-orang mengenal laut di antara dua pulau itu sebagai Selat Bali.